Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Kurang semangat saudara, sekali lagi shalom. Haleluya, apa kabar saudara? Haleluya, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga saudara. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 3, 2, 1 bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat anugerah penyertaan-Mu atas hidup kami. Sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mau mengangkat doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami kasihi, bangsa di mana kami berada Tuhan. Kami bersyukur buat Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan, tangan Tuhan terus menyertai bangsa kami di tengah-tengah gejolak perekonomian yang sedang terjadi di bangsa kami. Kami percaya tangan Tuhan terus memegang, mengendalikan bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa Indonesia ini akan terus berjalan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Prabowo, wakilnya Bapak Gibran, seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari Dewan Menteri, MPR, DPR Tuhan, TNI, Polri, BIN Tuhan. Kami bersepakat Tuhan, kami berdoa biar lewat pemerintahan ini Tuhan, kuasa-Mu terus ditegakkan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa berikan kepada mereka roh takut akan Engkau, sehingga boleh memimpin bangsa kami ini Tuhan. Memberikan kesejahteraan atas rakyat Indonesia Tuhan. Penuh takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih karunia-Mu kami percaya ada untuk bangsa kami Tuhan. Indonesia terus dipulihkan Tuhan. Indonesia terus berjalan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kota kami Tuhan, kota Bogor Tuhan. Kabupaten Ciseeng ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kota di mana kami berada. Kami percaya Ciseeng tidak akan pernah sama lagi. Tuhan terus melawat kota kami Tuhan. Seluruh penduduknya menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Seluruh penduduknya menjadi orang-orang yang benar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pentakosta ketiga terjadi atas kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh pemimpin rohani kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Mulai dari gembala pembina kami, gembala rayon kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga kedua wakilnya Tuhan, Pak Arif, Bu Elsa Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Gembala pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, gembala rayon kami, Bapak Insinyur Yongki Tovan Wijoyo. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu ada buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan yang daripada-Mu terus Tuhan limpahkan
Kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan dalam setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus terus dimuliakan, dimasyurkan lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Okan Suhendra beserta istrinya Tuhan, anaknya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Membawa GBI Ciseeng ini Tuhan. Terus berjalan dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya gereja ini akan terus menuai banyak jiwa Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan menerima lawatan-Mu. Kami siap mengalami perjumpaan dengan Engkau di tempat ini. Engkau hadir dan Engkau bertahta berdaulat di tengah-tengah ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sehingga kami pulang nanti tidak sama dengan kami datang. Karena penyertaan-Mu ada bagi setiap kami Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelayanan kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Karena Engkau mengurapi, Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, memuliakan Engkau, memasyurkan Engkau di tempat ini. Di dalam nama Yesus, mari kita semua sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan saudara. Kita mau buka hati kita pagi hari ini untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Do
Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, jemaat Tuhan saja. Hosana, sekali lagi jemaat Tuhan dengan segenap hati. Hosana. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama lebih lagi. Hosana, Hosana di tempat yang haleluya. Sekali lagi. Hosana, Hosana di tempat yang haleluya. Di hati yang suci. Sekali lagi. Di hati yang suci. Haleluya. Tepuk tangan lebih panjang lagi buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kami bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita saudara. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi saudara. Lihat, tengok kanan kiri depan belakangmu, bagikan sukacita Tuhan hari ini. Katakan ini waktunya kita bersuka cita. Haleluya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Biar langit dan bumi terus memuji nama Tuhan. Haleluya. Yes. Mari sama-sama. Yo, langit dan bumi
di hadapannya. Hey, hey. Semua yang bersuka cita, langit dan bumi pujilah Tuhan. Oh, oh. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yes, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Yes, haleluya. Ayo lebih lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, oh, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Yes, ku puji, ku sembah, ku puji. Haleluya. Ku puji, ku sembah. Ayo lebih lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang berkuasa. Kami bersorak-sorai. Ayo angkat tanganmu, lambaikan di atas. Tinggi-tinggi katakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Saudara sendiri. Yo. Lebih keras lagi. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oh, oh, yeah. Haleluya. Yes. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya Tuhan yang hidup. Yo, tepuk tangan bersama-sama lebih lagi saudara. Engkau dahsyat. Sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kerajaan-Mu tetap selamanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Oh, oh. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya.
dahsyat. Amin. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, sungguh hati kami bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan boleh limpahkan dalam hidup kami untuk kami boleh nikmati. Terima kasih Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Kami boleh ada sampai hari ini. Dan sebagai tanda ucapan syukur kami sudah bawa persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap memberi sama-sama katakan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
Haleluya. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari cepat saja naikkan pujian ini, katakan, oh apapun keadaan saudara pagi siang hari ini, mari serukan nama Yesus. Bangun imanmu dalam dasar yang benar, dalam Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Lagi katakan Yesus Tuhan. Katakan, Engkau kekuatan bagi kami. Engkau kekuatan dan gelisahnya. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku. Sekali lagi bersama-sama panggil nama Yesus. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami menaikkan syukur kami untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Ini setiap kami datang di hadapan Tuhan. Kami rindu tuntunan-Mu bagi setiap kami. Ajari kami jalan-jalan-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sebentar. Mari terus Kau yang terus menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu, Injil yang beranugerah itu terus boleh kami terima.
dan setiap perenungan boleh kami lakukan dalam kehidupan setiap kami. Terus tuntun kami untuk kami tambah waktu, tambah hari, tambah semakin serupa seperti Kristus, menjadikan Engkau pribadi yang paling utama dalam setiap kami. Aku percaya firman-Mu, saat kami dengar firman Tuhan, kemerdekaan terjadi bagi setiap kami. Sehingga setiap kami yang sakit disembuhkan, setiap kami yang terikat dilepaskan, bahkan yang susah mengalami penghiburan, kekuatan yang baru dalam Tuhan. Terima kasih. Mari Engkau terus berperkara dengan setiap kami. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap terima firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik, yang luar biasa. Ya. Oke, Bapak Saudara, saya perlu perkenalkan nama saya. Nama saya adalah Alex Halim, Bapak Saudara. Saya gembala di GBI Restorasi Pondok Daud, Kota Wisata Cibubur. Apalagi, Bapak Saudara, saya datang sama istri saya, Bapak Saudara. Sebenarnya saya tinggal di Bandung, Bapak Saudara. Jadi saya setiap minggu itu bolak-balik Jakarta Bandung, ya, dan pergi Jumat, pulang Minggu lah, kurang lebih begitu, Bapak Saudara, untuk kami mengembalakan di Kota Wisata Cibubur, Saudara ya. Saya rasa itu perkenalan saya buat Bapak Saudara. Saya rasa cukup, semoga Bapak Saudara jadi sayang sama saya ya. Oke. Ya, nah ibadah kedua ini Bapak Saudara kembali kita akan belajar firman Tuhan. Dan judul yang saya bawa pada siang hari ini adalah David ya, between Nob and God. Ya, Daud antara kota Nob, Gad. Ya, dan satu lagi sebenarnya ada yaitu Gua Adulam Bapak Saudara ya. Nah, mari Bapak Saudara bersama-sama kita belajar. Kalau mungkin Bapak Saudara ada kesempatan mencatat, kita boleh catat di handphone kita masing-masing. Ya, dan saya berharap beberapa menit ke depan kita bisa konsentrasi penuh untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Nah, situasi yang terjadi sekarang Bapak Saudara, saya percaya setiap kita terus mengikuti sosial media yang ada. Ya, banyak orang bilang bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, macam-macam Bapak Saudara sudah bisa dengar Bapak Saudara. Tapi mari bersama-sama siang hari ini sama-sama kita kembali belajar Bapak Saudara, sebuah pola ajar Tuhan yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya lewat Ulangan pasal ke-8 dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, saya ajak Bapak Saudara, kita baca ayat ini, mungkin bisa diklik satu halaman di multimedia kalau nggak salah saya sudah siapkan. Ya, dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai 3, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara terlalu kecil bisa lihat di handphone kita masing-masing. Ya. Siap semua, yang siap katakan amin Bapak Ibu Saudara? Oke, ya. Oke, mari bersama-sama kita lihat apa yang Tuhan bicara ya lewat Musa, lewat Ulangan pasal 8 ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama baca ya supaya kita seger terus Bapak Ibu Saudara ya. Siap, 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa lama, saudara? 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk apa, saudara? Menguji, ya. Ayat ketiga bisa diklik lagi satu halaman. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, satu halaman lagi. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau ngerti. Apa saudara? Bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Saudara ya. Nah, Bapak Saudara, mari sama-sama kita lihat ayatnya di awal lagi. Ada sesuatu yang menarik perhatian saya, Bapak Saudara, ketika dikatakan begini. Bahwa Tuhan mengingatkan bahwa seluruh perjalanan yang kau lakukan itu atas kehendak Tuhan. Ya, saudara dan saya belajar Bapak Saudara ada kasih dan ada kedaulatan Tuhan yang ternyata bekerja buat saudara sampai hari ini. Ya, kasih berbicara tentang kasih Tuhan yang besar.
Iya, dia korbankan hidupnya, dia korbankan nyawanya untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Tapi ada batas kedaulatan Tuhan yang saudara pun alami juga sampai hari ini. Ketika Bapak Ibu Saudara mulai belajar, paham dan mulai mengerti bahwa ternyata saudara ada waktunya Tuhan. Ya, ada kuasa Tuhan yang membatasi segala sesuatunya, yang membuat saudara dan saya paham bahwa ternyata iya ya, dalam dunia ini ada yang ngatur. Pernah dengar perkataan begitu Bapak Ibu Saudara? Iya ya, apa yang saya minta dalam doa, dalam penyembahan saya sama Tuhan, ternyata begini, ada waktunya Tuhan yang ternyata bisa menjawab segala sesuatunya berdasarkan apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Ya, makanya seringkali saya bilang Bapak Saudara, Tuhan itu bukan kayak mesin ATM. Tadi pagi saya bilang dalam ide pertama. Ya, begitu kita masukin, apa Bapak Saudara, pencet angkanya, ya tiba-tiba keluar uangnya. Saya juga pengen Bapak Saudara kalau gitu mah Bapak Saudara. Tapi masalahnya Tuhan kita bukan Tuhan seperti begitu. Dia tahu waktu yang terbaik buat Bapak Saudara. Dia tahu kapan waktunya Tuhan menjawab Bapak Saudara. Sekalipun saudara dan saya nggak salah untuk kita berdoa sama Tuhan, itu mah harus. Kudu itu mah. Ya, saudara menaruh pengharapan kita masing-masing sama Tuhan, itu mah harus. Ya, ibadah sungguh-sungguh itu mah harus. Ya, baca firman Tuhan, saudara berdoa, menyembah Tuhan, itu udah harus Bapak Saudara. Tapi masalahnya kita berjumpa dengan apa yang menjadi kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara kasih Tuhan, makanya dikatakan dengan jelas, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kita jalani sampai hari ini, Tuhan bilang sama orang Israel, atas kehendak Tuhan. Ya, sebuah penekanan yang Tuhan bilang sama mereka, di padang gurun berapa lama? 40 tahun. Ya, itu sebabnya makanya hari ini Bapak Saudara, kalau boleh milih mah Bapak Saudara, ya, kita yang suka nonton YouTube, TikTok, Pak, kalau bisa mah saya jadi kayak Rafathar. Tahu Rafathar Bapak Saudara? Ya, anaknya Raffi Ahmad. Begitu melek, Ferrari-nya udah 5, saudara ya, rumah banyak, ya. Sekolah mah pokoknya mah gampang, kaya raya papahnya. Mungkin orang mikir begitu, kalau boleh milih. Tapi sekali lagi saudara dan saya ternyata hari-hari ini diajak ayo ngucap syukur. Apapun situasi, kondisi kita, sekalipun mungkin kita tidak terlahir dalam keluarga yang kaya raya, tapi mari bersyukur bahwa segala sesuatu yang kita alami sampai hari ini ada atas kehendak Tuhan. Ya, makanya Bapak Saudara ada plus ada minusnya kita nontonin TikToknya orang. Ada plus ada minusnya kita nontonin Instagramnya orang Bapak Saudara. Karena memang ternyata tanggung jawab kita hari ini adalah Bapak Saudara mensyukuri apa yang memang sudah Tuhan kasih di tangan kita masing-masing. Kadang-kadang kita suka pusing Bapak Saudara karena kita nontonin dan ngeliatin apa yang sebenarnya ada di tangan orang. Bukan di tangan yang Tuhan sudah kasih sama Bapak Saudara. Itulah sebabnya makanya kenapa orang susah banget ngucap syukur sama Tuhan. Karena apa? Dia punya, saya kapan? Dia liburan, saya kapan? Wah, dia diberkati berlimpah, saya kapan? Malah lagi susah lagi itu Bapak Saudara. Makanya Bapak Saudara saya cuma bilang ayo ngucap syukur. Ya. Nah, lanjut Bapak Saudara. Untuk apa Bapak Saudara? Tuhan punya maksud merendahkan hati Bapak Saudara. Kita bahas dulu ayatnya Bapak Saudara ya. Semua musim yang terjadi, Tuhan punya maksud buat merendahkan hati saudara. Pak, kurang rendah apa lagi? Pernah ngomong begitu sama Tuhan, Bapak Saudara? Ya, saya ini pergumulannya udah banyak. Ya, masalah satu belum beres, yang kedua udah muncul. Pernah ngomong begitu sama Tuhan, gak apa-apa Bapak Saudara, jujur aja Bapak Saudara. Ya, kurang rendah apa lagi, saudara bilang sama Pak Okan. Ya, saudara bilang juga sama Bu yang kurang apa lagi, masalah saya udah banyak. Kalau Tuhan bilang mau merendahkan hati saya, nguji saya, ya, untuk menemukan karakter baik dalam saya, kurang apa lagi masalah saya. Pernah ngomong begitu Bapak Saudara, nggak apa-apa, lanjut Bapak Saudara. Ya, ternyata Tuhan punya maksud dari semuanya. Satu lagi Bapak Saudara, untuk tahu.
Katakan untuk tahu sama-sama. 1, 2, 3. Untuk tahu. Lagi yang keras. 1, 2, 3. Untuk tahu. Sekali lagi. Tolak kanan kiri. Untuk tahu. Ngomong begitu. Apa saudara? Supaya Tuhan tahu. Apa saudara? Apa yang ada dalam hati kita masing-masing. Karena memang kenyataannya tidak semua orang yang punya keterangan, punya tanda di KTP orang Kristen, gak semuanya percaya sama Tuhan. Inilah kenyataan yang kita hadapi bersama-sama sampai hari ini. Gak semua orang punya iman percaya sama Tuhan, sekalipun begini, KTP-nya Kristen. Ya berapa banyak orang Bapak Saudara sampai hari ini beribadah, rajin. Tapi untuk mungkin ditanya, kamu percaya Tuhan gak? Yakin gak Tuhan tolong kamu? Ya saudara. Ya, nah inilah yang saya mau ajak untuk sama-sama kita memahami bahwa ternyata begini, ada waktunya Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Untuk Tuhan cuma pengen tahu satu begini, lo percaya gak sama saya? Kamu percaya nggak sama Tuhan? Ya, nah lanjut Bapak Saudara, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau ngerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi Bapak Saudara, manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Saudara, ya, biar Saudara semakin Bapak Saudara semakin sayang sama saya. Apa sih yang diucapkan Tuhan itu maksudnya Bapak Saudara? Ada yang bisa jawab Bapak Saudara? Yang bisa jawab menginap 1 malam 1 hari di tempat ini Bapak Saudara? Apa sih maksud dari apa yang diucapkan Tuhan itu apa Bapak Saudara? Firman Tuhan. Benar nggak Bapak Saudara? Saya waktu baca ini saya pikir begini, iya juga ya. Ya, kalau bicara makanan jasmani, betul Bapak Saudara ya, kita lapar, kita pasti cari makanan otomatis. Bapak Ibu Saudara nggak ada yang pernah digebah, orang Sunda bilang, disuruh-suruh, ayo makan, nggak ada Bapak Saudara. Ya kecuali anak-anak waktu kecil mungkin disuruh makan, karena senang main, disuruh makan susah. Orang Sunda bilang begini, hese. Ya, tapi saudara yang semakin dewasa, umur makin bertambah, begitu Bapak Saudara lapar, perlu nggak Bapak Saudara disuruh sama orang tua kita, ayo makan, nggak pernah. Otomatis begitu lapar, saudara pasti cari makanan. Nah Tuhan berkatakan begini, manusia itu bukan hidup dari roti saja, sebuah perkataan yang pernah diucapkan juga oleh Yesus, tetapi dikatakan begini, manusia itu hidup, tubuh, jiwa, dan rohnya dari apa saudara? Segala yang diucapkan sama Tuhan. Makanya kalau jemaat di sini masih belum baca Alkitab setiap hari, Bapak Saudara, ayo rubah. Saudara dan saya kudu belajar tiap hari, ayo baca firman Tuhan. Mau cuma 1 pasal dulu nggak apa-apa, Bapak Saudara. Tapi yang penting saudara mulai memahami apa yang menjadi pikiran, pola pikirnya Tuhan bagi saudara dan saya. Ya, nah, jadi saudara paham perkataan Tuhan itu harus saudara saya renungkan setiap hari. Tolong diklik 1 halaman, saya tulis ini buat Bapak Saudara, boleh dicatat. Saya tulis ini, pengharapan yang terbaik adalah siapa yang telah mencapai kita, yaitu Yesus yang telah datang menghampiri saudara dan saya. Sekali lagi saya ulang, kalau mungkin ada banyak orang bertanya bahwa Pak, pengharapan saya taruh di mana nih? Sekalipun saya orang Kristen, saya belum paham Pak Alex. Kalau gitu pengharapan saya taruh kepada siapa nih? Ya apalagi mungkin saudara bilang saya lagi bergumul tentang masalah ekonomi. Saya lagi bergumul tentang masalah keluarga. Saya menaruh harap sama siapa sih Pak? Sama Pak Okan? Bukan Bapak Saudara. Dikatakan begini, pengharapan terbaik adalah kepada siapa yang telah mencapai kita masing-masing. Yaitu siapa Bapak Saudara? Tuhan Yesus. Ini yang harus jadi fondasi yang paling dasar dalam hidup kita masing-masing. Makanya bukan sekedar agama Bapak Saudara. Suatu waktu Bapak Saudara ada seorang mantan pengguna narkoba dan sekarang udah jadi hamba Tuhan. Orang Bandung Bapak Saudara. Ya,
Papa mamanya gembala gereja besar di Bandung lah, saya nggak perlu sebut namanya. Singkat kata dia kecewa sama orang tuanya, karena sejak kecil harus ngalamin apa yang namanya jadi anak pendeta, pergi paling pagi, pulang paling sore. Ya karena mesti ngitung persembahan macam-macam, kecewa, dan dia terikat narkoba. Nah begitu sembuh Bapak Saudara, ini yang saya mau lempar pemikiran ini buat Bapak Saudara. Begitu sembuh dia diajak kesaksian masuk Pantai Era berapa kali kalau nggak salah 8 kali. Begitu sembuh sempurna Bapak Saudara dia diajak sama mentornya untuk ayo kamu kesaksian, kamu kan sembuh lepas dari keterikatan narkoba. Oh siap. Keliling setiap kota, kan capek tuh Bapak Saudara. Ya sampai pada akhirnya dia nonton acara televisi lagi duduk Bapak Saudara. Dan di stasiun televisi itu Bapak Saudara membahas tentang orang-orang pengguna narkoba ya sembuh sempurna dari berbagai macam agama. Paham Bapak Saudara ya? Nah mulai dari tetangga sebelah kita Bapak Saudara. Lihat gitu saudara ya. Tuhan kita luar biasa. Wah Tuhan yang maha besar. Saya sembuh sempurna. Sebelahnya Kristen. Sebelahnya lagi agama yang lain. Dewa saya menyembuhkan saya sempurna, bla bla. Sebelah lagi agama yang lain. Paling ujung ateis, Bapak Saudara, nggak percaya Tuhan. Kurang lebih Bapak Saudara tahu arah pembicaraan saya kemana nih. Lalu dia mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau ternyata agama-agama lain yang nggak percaya sama Tuhan sembuh sempurna dari keterikatan narkoba, buat apa saya percaya Tuhan? Buat apa saya keliling-keliling kesaksian berbagai gereja bersaksi bahwa saya sembuh sempurna? Karena begini, mereka nggak percaya Tuhan, bahkan yang di ujung nggak percaya Tuhan sama sekali, ateisnya sembuh sempurna sama kok. Nah kalau andai kata mungkin ada orang bertanya sama Bapak Ibu Saudara, Om Tante tanya begini, bagi Bapak Ibu Saudara, Yesus itu siapa bagi saudara? Saudara mau jawab apa? Dan orang itu mungkin tambahin lagi bilang, iya nih, nggak percaya Tuhan tapi sembuh nih dari sakitnya. Saudara mau bilang apa? Ya udah deh kalau gitu kemana-mana sama ya, gitu saudara ya. Sama zaman saya dulu waktu pas saya sekolah kan bisa beli jawaban Bapak Saudara ya, datang ke dukun. Dukunnya bilang begini, agamanya apa deh? Kristen. Ada agamanya apa? Katolik. Ada agamanya apa? Islam. Oh ya udah, kesana kesini sama. Gitu dia bilang begitu Bapak Saudara. Saudara mau bilang begitu kan nggak mungkin. So pertanyaannya bagi Bapak Saudara pagi hari ini, siapa Yesus bagi Bapak Saudara? Ya makanya kenapa saya bilang ini, supaya saudara saya sama-sama nangkep, mantep. Siapa sih sebenarnya Yesus bagi Om Tante? Siapa sih Yesus bagi Bapak Saudara dan saya? Makanya kalau sampai hari ini seperti apa yang Tuhan bilang lewat pola ajar Tuhan sama orang Israel begitu kerasnya, bahwa manusia nggak hidup cuma dari makanan doang, tapi dari segala apa yang diucapkan Tuhan. Pertanyaannya begini, sudah belum kita hidup di dalamnya? Ya, makanya Bapak Saudara bisa diklik satu halaman. Ya, sebelum sampai di sini, terus mundur dulu. Ya, oke ya, stop dulu di sini. Makanya Bapak Saudara, pertanyaannya begini. Nggak jarang orang punya menaruh pengharapannya diletakkan kepada segala sesuatu yang baik. Tadi pagi saya bilang, kepada apa yang kita suka. Ibadah di GBI Hope di Ciseeng mah enak, dingin. Gerejanya bagus, gembalanya baik, luar biasa. Ya makanya sekali lagi Bapak Saudara, kalau kita menaruh iman percaya saudara hanya karena apa yang kita bisa lihat semata. Suatu waktu Bapak Saudara, saya sebagai gembala, Pak Okan sebagai gembala, kita Bapak Saudara bisa nggak ngecewain Bapak Saudara? Bisa, karena kita manusia. Itulah sebabnya makanya kenapa kami mengajak Bapak Saudara untuk datang sama Yesus. Kita nggak menaruh pengharapan kita berdasarkan apa yang kita suka. Kita lihat, nyaman nih, rasanya enak. Karena satu waktu pasti yang namanya dalam dunia ini nggak ada yang kekal Bapak Saudara. Betul Bapak Saudara ya? Setuju Saudara ya? Kita masih manusia, hubungan suami istri juga sama. Ya, makanya Bapak Saudara sampai pada satu titik sehingga kita bilang begini. Dengar baik Bapak Saudara.
Why bad things can happen to the good people. Kenapa justru Pak? Ya, saya istilahnya suka yang baik, kita mah beribadah rajin, kagak pernah telat. Tapi kenapa justru hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak baik terjadi sama orang-orang yang sungguh-sungguh? Pernah ngalamin kayak begini, saudara? Saya mah udah doa setiap pagi. Ya, doa pagi saya ikut. Ya, Pak Gembala suruh saya baca kitab, saya baca. Tapi kok kenapa masalah datang terus dalam kehidupan saya? Pernah ngalamin kayak begini, Bapak Saudara? Ya, rajin doa pagi-pagi ini di Konoha, Bapak Saudara ya. Ibu-ibunya rajin bangun pagi, mau ke gereja, udah mandi rapi. Begitu keluar, keserempet angkot, meninggal. Pernah dengar cerita kayak begini, Bapak Saudara? Ya, pelayanan luar biasa. Tapi masalahnya, waduh, besar banget, Bapak Saudara. Pernah ngalamin kayak begini, Bapak Saudara? Makanya kenapa saya bilang, kenapa saudara sampai pada satu titik kita mungkin pernah ngalamin begini. Kenapa justru hal-hal yang kurang baik terjadi sama orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara pernah doa gini gak sama Tuhan? Tuhan kenapa sih? Gitu, saudara ya. Harus ngalamin sakit ini, sakit A, sakit B. Ya padahal saya udah sungguh-sungguh sama Tuhan. Pernah doa gitu saudara? Makanya ini yang Tuhan bilang sama orang Israel tadi. Ya, Tuhan cuma pengen tahu, lu percaya nggak sama saya gitu aja sudah. Karena masalahnya ini yang saya lihat sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, banyak orang beribadah datang, tapi belum tentu punya iman percaya sama Tuhan. Ya, makanya siang hari ini mari bersama-sama Bapak Saudara kita berkaca ulang. Ya, siapa Yesus bagi Bapak Saudara? Ya. Nah, karena itu Bapak Saudara mari sama-sama di akhir sharing saya kita belajar dari seorang yang bernama Daud tentang apa yang dia alami antara kota Nob, kota Gad, dan terakhir Gua Adulam yang dia berkumpul dengan orang-orangnya pada masa itu. Ya. Nah, poin pertama bisa diklik satu halaman. Kita pelajari Bapak Saudara kita Daud tahu bahwa Daud dikejar-kejar sama sama Saul ya. Dilempar tombak 2 kali meleset. Ya, dia ngalamin masa yang luar biasa sebagai mantu dari raja. Ya, kepala pasukan 1000 kalau nggak salah dan buat saya cukup banyak apa yang dipimpin sama Daud. Dia punya fasilitas sebagai pembesar di Israel pada masa itu. Setuju saudara ya? Minimal beginilah, dihormat orang. Ya, punya fasilitas luar biasa dan akhirnya ngalamin sebuah masa yang luar biasa ketika ditekan sama Tuhan dengan kuat dan terpaksa harus lari dari kejaran Saul. Tahu ya cerita ini saudara ya? Oke. Nah, paling pertama, Bapak Saudara bisa catat di handphone masing-masing. Proses Tuhan itu punya tujuan untuk merendahkan hati setiap kita. Sekali lagi kita bilang, ucapan sama-sama 1, 2, 3. Proses Tuhan punya tujuan untuk merendahkan hati kita. Sekali lagi. Proses Tuhan punya tujuan untuk merendahkan hati kita. Dan lantas saudara mulai tanya begini. Kurangnya Daud apa Pak Alex? Sebuah pertanyaan yang sama juga saya tanya sama Tuhan, kurang apa? Coba kita review ya Bapak Saudara ya, kita kan rajin baca Alkitab Bapak Saudara, yang rajin katakan amin Saudara ya. Ya, baca Alkitab Bapak Saudara ya, beneran Saudara ya. Kurangnya Daud apa sih Bapak Saudara? Munculnya aja udah Tuhan yang pilih, betul Bapak Saudara ya. Yang pipi kemerah-merahan itu Saudara ya. Ya, dari semua kakak-kakaknya yang lain yang gagah perkasa, potongan tentara pasukan yang hebat, yang dipilih yang pipinya kemerah-merahan. Munculnya aja udah keren Bapak Saudara. Buat saya mah udah supernatural lah Saudara. Betul ya Saudara ya. Ya. Lalu apa Saudara? Jabatannya bagus. Di mata Tuhan udah luar biasa lah. Ini orang udah luar biasa. Namanya bagus. Kurang apa lagi sih Bapak Saudara?
Ya ini kalau misalkan zaman sekarang istilahnya kalau pelayanan mah udah top banget lah, sempurna lah. Tuhan sayang, secara manusia orang juga hormat, kurang apa lagi. Tapi di mata Tuhan belum cukup. Makanya kalau hari ini saudara bilang, Pak saya melayani pekerjaan Tuhan, saya memberi yang terbaik. Itu kan menurut kita Bapak Saudara. Menurut Tuhan bisa nggak Bapak Saudara? Belum tentu. Ini ngerinya yang saya bilang Bapak Saudara. Saya bisa bilang, oh Pak saya khotbah luar biasa, saya melayani dari pagi sampai malam. Oh iya baik menurut saya Bapak Saudara, menurut saya. Tapi di hadapan Tuhan mungkin bisa berkenan atau tidak nggak? Bisa. Makanya hati-hati Bapak Saudara. Sebab Tuhan lebih concern kepada keselamatan saudara lebih daripada apa yang manusia bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukankah itu yang pernah Tuhan ngomong? Aku lebih suka kamu dengerin apa yang saya ngomong dibanding dengan semua korban yang bisa kamu kasih. Orang sudah bilang, Kadek, hati-hati. Ya, setiap peristiwa yang terjadi, Bapak Saudara tolong garis bawahi. Saudara bilang, Pak saya lagi konflik nih suami sama istri. Saya lagi konflik nih sama teman saya. Dengar baik Bapak Saudara. Setiap peristiwa yang terjadi itu bukan tentang orang lain. Bukan tentang mereka. Tetapi tentang saudara dan Tuhan. Bukankah hari ini kita selalu nuding orang lain, dia apa yang salah? Dia yang harus minta maaf sama saya. Dia yang harus hormatin saya. Betul Bapak Saudara? Tapi apapun masalah yang terjadi, saya cuma bilang begini. Entah saudara ngalamin masalah hubungan dengan orang lain, masalah ekonomi, masalah apapun, dengar baik pada siang hari ini. Tuhan lagi urusan sama saudara. Mau paniko datang dengan saudara, tetap kalau Tuhan pengen lagi urusan sama saudara, nggak akan bisa beres. Ya, Daud datang kabur nih. Kota yang pertama adalah Nob. Singkat saya akan selesaikan khotbah saya. Daud datang sama Ahimelek, seorang nabi di sana. Ya, Nob adalah kota di mana imam-imam tinggal di sana. Nanti saudara baca lagi di Alkitab, saudara ya. Lalu Daud datang sama sama Ahimelek. Ahimelek cuma tanya satu, singkat kata, Pak Daud maaf nih, kan Ahimelek tahu yang datang tuh siapa. Ada apa ke sini? Daud cuma bilang begini, saya lapar. Ahimelek tanya lagi, datang sendiri? Ya saya datang beberapa orang dikasih tugas sama Raja Saul. Saya lapar. Benar sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau orang mau kudeta, katakan kudeta 1, 2, 3. Ya. Makanya Bapak Saudara kita tuh kalau punya masalah kan betul Bapak Saudara ya. Kita lagi punya pergumulan. Senangnya kan cari sama orang yang punya masalah yang sama. Yang enggak setuju katakan amin. Setuju saudara betul saudara ya. Cari yang sependeritaan kan. Gua ngalamin kayak begini loh. Lu jangan cerita sama siapa-siapa. Oh iya gue gak cerita. Nanti ketemu teman yang lain. Gue punya masalah begini loh. Lu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Nanti datang sama teman yang ketiga. Gue punya masalah. Akhirnya apa? Semua orang tahu. Karena kita manusia punya kecenderungan untuk ceritakan hal-hal yang kita alami sama orang lain. Curhat zaman sekarang katanya. Seneng tuh kita rasanya gitu. Apalagi kalau ngejelekin orang lain, saudara ya. Kita tambah makin digosok makin sip katanya gitu. Cari orang yang sependeritaan, sama-sama dijajah sama orang katanya gitu dijolimi. Ya, nah Ahimelek berpikir Daud begitu, dia bawa 1000 pasukannya. Saya mau tanya saudara yang suka baca Alkitab, Daud bawa berapa banyak orang? Bapak saudara enggak banyak, cuma 3-5 orang. Makanya Daud cuma minta sama Ahimelek, saya lapar, saya minta makan. Dan Ahimelek bilang begini, saya enggak punya makanan, yang saya punya roti yang ada di meja persembahan, yang enggak apa-apa deh saya makan. Pernah dibaca sama Yesus dalam perjanjian baru. Dikasihlah 5, Bapak saudara, makanlah mereka.
Sampai akhirnya singkat kata Bapak Saudara, setelah makan Bapak Saudara, Daud cuma bilang sama Ahimelek, sorry, pegang senjata enggak? Katakan bersama dengan saya senjata. 1, 2, 3, senjata. Masa pemimpin kepala pasukan 1000 enggak pegang senjata? Saudara paham situasi hatinya Daud sama Saul? Sekalipun dikejar mau dibunuh, Daud hatinya tetap bersih. Dia nggak bawa senjata, Bapak Saudara. Orang kudeta kalau bisa begini, saudara kalau pernah dengar cerita orang kudeta bawa pesawat dari Rusia pergi kemana, itu yang dibawa pesawat, Bapak Saudara. Yang dibawa senjata yang ada di negara itu dibawa supaya orang bisa mempelajari, bikin, oh kelemahannya begitu. Gitu saudara kalau kudeta zaman sekarang. Daud gak bawa senjata apa-apa. Dia bilang sama Ahimelek, punya senjata gak? Dan Ahimelek cuma bilang begini, saya punya senjata pedang. Pedangnya siapa saudara? Goliat, saya simpen nih. Kira-kira Ahimelek nyeret pedangnya Goliat, Bapak Saudara, diseret. Karena kan Goliat badannya tinggi, 2 kalinya ukuran manusia normal. Nih, bawa nih, saya pinjam ya. Betapa kerasnya tangan Tuhan membentuk Daud. Sekalipun di mata kita, Daud sepertinya nggak ada cacatnya. Bapak-bapak saudara yang hari ini merasa bahwa Pak saya udah sungguh-sungguh sama Tuhan kurang apa lagi. Kalau sampai hari ini masalah saya banyak. Kalau rasanya bertubi-tubi, sakit A, sakit B, masalah ekonomi, masalah keluarga. Makanya saya cuma mau ajak Bapak Saudara, ayo datang sama Tuhan. Pak kurang apa lagi? Datang lagi. Pak kurang apa lagi? Cintai dia lebih lagi. Jangan fokus sama penyelesaian masalah yang saudara harapkan. Sekalipun Bapak Saudara nggak salah saudara mengharapkan mujizat, saya juga pengen dapat mujizat. Tapi kalau Tuhan masih punya waktu yang lebih panjang untuk membentuk saudara, supaya Bapak Saudara selamat, Tuhan akan terus lakukan itu buat Bapak Saudara. Tapi Tuhan janji, Tuhan kasih kekuatan, kemampuan buat Bapak Saudara untuk menghadapi semuanya. Makanya Daud kalau boleh teriak, nanti teriakannya di poin kedua Bapak Saudara. Akhirnya Daud pergi ke kota kedua yang namanya kota Gad. Makanya bisa diklik 1 halaman. Apa yang, ini boleh dibaca ya. Rendah hati berarti sikap yang tidak angkuh atau sombong. Makanya sorry to say, maaf kata Bapak Saudara, kalau kita setiap pagi kagak pernah datang sama Tuhan, doa sekedarnya, firman-Nya, isi hatinya, ucapannya nggak pernah kita baca, artinya menurut definisi kata rendah hati, artinya kita sedang Saudara yang jawab. Kita rasa kita nggak perlu Tuhan. Tapi begitu ada masalah, saudara cari Tuhan. Bahkan banyak orang latah, kepleset, bilang apa saudara? Aduh Yesus, gitu kan saudara begitu kepleset. Ya nggak Bapak Saudara? Bapak Saudara bilang enggak juga, iya. Pasti saudara. Ya, begitu saudara dan saya istilahnya punya masalah, dikejar-kejar orang, yang saudara teriakin, saudara nggak pernah bilang, aduh setan, pernah ngomong begitu, saudara nggak pernah. Begitu saudara punya masalah, saudara teriaknya, saudara, Yesus, kan gitu saudara. Nanti di surga jawab, lo ada masalah aja baru teriak, nggak ada masalah nggak pernah panggil Yesus. Nah itulah yang saya bilang banyak orang datang beribadah ke gereja tanpa punya iman sungguh sama Tuhan. Makanya saya ajar saudara, orang yang rendah hati, sikapnya tidak angkuh, tidak sombong, serta tidak memandang rendah orang lain. Orang yang rendah hati menyadari dirinya terbatas, tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Mungkin di mata Tuhan, Daud belum memenuhi ini, makanya Tuhan tekan Daud sedemikian rupa. Ya, klik 1 halaman, poin kedua. Makanya Bapak Saudara perhatikan ini, ya. Tuhan pingin supaya Daud lebih lagi menempatkan pengharapannya sama Tuhan. Dan sampai poin 2 ini pun, orang pun berkata begini, Daud kurang berharap apa sih? Sepertinya udah cukup
menurut kita. Tapi di mata Tuhan mungkin belum cukup. Saudara pun mungkin bilang hal yang sama, saya udah berharap sama Tuhan kok. Doa udah, disuruh doa puasa, hayu. Kurang apa lagi saya berharap sama Tuhan? Itu kan menurut kita. Ya, makanya Bapak kasih Tuhan, perhatikan ini Bapak Saudara. Dia lari ke kota Gad, pura-pura gila. Karena kota Gad adalah kota tempat lahirnya Goliat, orang-orang Filistin. Saudara, orang yang normal itu nggak pernah datang ke pihak musuh, betul Bapak Saudara? Itu namanya cari ribut. Daud datang bawa pedangnya siapa saudara? Pedang pahlawannya orang Gad lagi. Siapa namanya? Goliat. Kan cari ribut namanya saudara. Makanya Daud pura-pura gila. Tapi dalam titik itu pun mari saya bahas Bapak Saudara. Supaya saudara makin mantap. Iya juga ya saudara ya. Makanya kalau Bapak Saudara pelajari ini saudara akan memahami begini. Daud itu hebat ya. Udah mah gitu hatinya bersih sama Tuhan. Dia gak bilang ini Tuhan udahlah. Mundurlah, gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Kalau kita zaman sekarang kan gitu. Begitu ngalamin musim yang gak enak, ditegur sama pemimpin, ditegur gembala. Udahlah Pak, saya gak akan gereja lagi lah. Saya gak akan datang ke GBH lagi. Gitu saudara. Ya, manusia kan punya kecenderungan gitu. Daud kagak saudara. Makanya perhatikan Bapak Saudara. Ya, saya undang pemain keyboard, ada bisa tolong datang, bisa tolong iringi saya. Ya. Makanya Bapak Saudara tahu Mazmur pasal 34 ayat 6 sampai 8. Oke ya, nih ada Alkitab ayatnya di depan. Oke. Siap semua ya? Baca sama-sama. 1, minta kunci G. 1, 2, 3. Orang yang tertindas ini, baca sama-sama yang keras 1, 2, 3. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ini teriakan Daud pada waktu Daud dikejar-kejar sama Saul. Paham ya? Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Lalu Daud mulai bilang begini. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Dan dalam ayat yang ke-8, di tengah Daud dikejar sama Saul, dihimpit sama orang Gad. Daud bilang begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kalau mungkin zaman dulu udah ada nada, mungkin Daud nyanyi begini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar akan jamahan Tuhan dan hatiku memuji Dia. Waktu dikejar, dihimpit. Bisa nggak dari mulut saudara keluar perkataan yang sama? Saudara lagi pusing Tuhan. Saudara datang sama Bu Yaya, sama Pak Oka. Mesti gimana lagi? Saya udah nggak sanggup. Tapi bisa nggak dari mulut Bapak Saudara keluar? Kecaplah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan buat saya. Makanya yang ketiga, yang terakhir saya cuma bilang begini Bapak Saudara. Bisa diklik satu halaman. Mundur. Poin ketiga.
Proses Tuhan menuntun kita untuk kita merelakan apa yang Tuhan bebankan kepada kita. Wahyu pasal 3:19 ayat terakhir. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak saudara yang kasih Tuhan, dunia bisa memberikan semua berkat kenikmatan yang manusia suka. Betul Bapak saudara ya? Tapi kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, itu diuji lewat penderitaan hidup yang kita alami. Makanya pada waktu saudara ngalamin berkat Tuhan, nomor satu kalau saya dapat berkat Tuhan, saya cuma mikir satu begini, saya lagi diuji sama Tuhan. Artinya saudara siap itu kita nikmatin, atau mungkin Tuhan ambil sama sekali. Saudara, Tuhan membuang keamanan Daud. Gak ada yang bisa Daud banggakan saat itu. Kalau mungkin Bapak Saudara, Daud punya sebuah sifat yang sama seperti kita sekarang. Mungkin Daud bilang, saya mau curhat, saya mau cerita sama siapa ya? Dia mau cerita sama siapa? Gak ada orang, gak ada pribadi yang Daud bisa cerita pada waktu itu. Kita hari ini punya teman. Saudara punya teman cool. Daud gak ada orang yang dia bisa cerita selain dia ngobrol sama Tuhan dan dia cerita sama ajudan yang nemenin dia. Apalagi yang Tuhan ambil dari Daud, kenyamanannya. Dia punya fasilitas sebagai kepala pasukan, mantu raja, Bapak Saudara. Tapi pada saat itu justru apa yang menjadi fasilitas Daud, saudara perhatikan. Makan aja kudu minta sama orang. Senjata aja gak punya. Kalau Daud mau komplain sama Tuhan, ini Tuhan, saya kan udah melayani, Tuhan yang pilih saya. Kan saya gak minta. Betul gak Bapak Saudara? Kan Tuhan yang tunjuk saya jadi raja, saya ngalahin Goliat pun karena kekuatan Tuhan. Kurang apa lagi saya jor-joran nih sama Tuhan. Kalau Daud mungkin boleh cerita dan marah sama Tuhan. Tapi sampai titik itu juga Daud gak pernah marah sama Tuhan. Dia gak pernah kecewa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan saya mundur lah, saya kecewa sama Tuhan. Tuhan, Daud gak pernah bilang begitu. Tapi justru pada satu titik yang paling rendah dalam kehidupan Daud, Daud cuma bilang begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Siang hari ini Bapak Saudara, apapun keadaan kita masing-masing Bapak Saudara, Tuhan hanya ingin tahu begini, apa yang ada dalam hati seperti masing-masing. Tuhan hanya pengen tahu kita ini terbuat dari apa. Di gereja kita bisa kayak Superman, nyanyi luar biasa, rasanya hebat Bapak Saudara. Tapi hati kita masing-masing, hanya saudara dan Tuhan saja yang tahu. Apakah betul hati kita mengasihi Tuhan atau tidak sama sekali. Tentu mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Siang hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami terbuka untuk Tuhan berbicara dalam setiap kami, menolong setiap kami, menguatkan setiap kami. Biar keyboard saja menaikkan pujian yang tadi. Mari Bapak Saudara ambil waktu sejenak untuk sama-sama kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kiralah basyata kana ya ralabana. Sampai keyboard menyembah Tuhan. Mari masing-masing datang di hadapan Tuhan. Saudara mau nangis, saudara mau berseru, datang sama Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Saudara gak usah pusing kanan kiri depan belakang setiap kita masing-masing. Tapi ayo sama-sama datang sama Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Kalau saudara bilang saudara capek, bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek. Kalau saudara bilang saya punya pergumulan masalah lewat pagi hari ini, saudara ngomong sama Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja bagi saudara. Izinkan Tuhan memeluk, menjamah setiap kita masing-masing.
Kalau saudara ada di tempat ini, ayo berdiri di tempat masing-masing. Saudara punya pergumulan, saudara punya masalah. Saya nggak minta saudara maju ke depan. Saudara berdiri di tempat kursi masing-masing. Saudara doa sama Tuhan. Saudara nggak usah malu, nggak usah lihat kanan kiri. Ayo saudara kalau punya pergumulan, saudara punya masalah, berdiri di kursi masing-masing. Izinkan saya berdoa buat saudara dari tempat ini. Siapa lagi saudara? Mungkin saudara punya pergumulan, saudara sedang sakit, saudara merindukan kesembuhan daripada Tuhan. Saudara mungkin terikat masalah ekonomi, masalah apapun, ayo berdiri di kursi masing-masing. Saudara doa sama Tuhan. Saudara gak usah malu lihat kanan kiri. Ini antara saudara sama Tuhan. Ayo para pengerja bisa tumpang tangan sama mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kita. Aku berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu terbuka bagi setiap kami ya Tuhan. Hamba berdoa buat mereka yang berdiri di kursi masing-masing. Mari silakan para pengerja hampiri jemaat yang berdiri. Doakan mereka. Engkau hadir bagi kami ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kalau yang bergumul tentang masalah ekonomi, Tuhan tolong mereka. Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Pulihkan. Kalau ada kepahitan, luka dalam hatinya, jamah dalam nama Yesus Tuhan. Kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkaulah pengharapan bagi setiap kami. Engkau sumber pertolongan bagi setiap kami. Engkau yang sembuhkan kami. Engkau yang bebaskan, lepaskan setiap kami. Kami bawa seluruh hidup kami. Pergumulan kami, masalah kami hanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.